pentingnya dayah sebagai pengayom umat. Pengayom artinya pelindung, pengayom artinya pemberi naungan, pengayom artinya yang memberikan kita perlindungan dan naungan. Ini nampaknya tak sesuai antara judul dan kenyataan. Judulnya dayah pelindung umat, tapi buktinya umat petang ini kepanasan. Makna pelindung adalah melindungi umat Nangro Aceh Darussalam dari kesesatan dalam memahami agama. Hari ini Ustadz Abdul Somad diundang ke Aceh di 23 kabupaten kota, diawali dari Maulabuh Aceh Barat, ditutup dengan Pulau Kabupaten Semelu. Itu kenapa masyarakatnya mengundang begitu banyak. Dan yang membawa saya kemari adalah kakak kelas saya, Tengku Haji Fadil Rahmi. Telepon yang masuk ke HP beliau yang mengundang di total semuanya berapa Tengku? 181 tempat yang mengundang. Andai saya datang tiap hari, 1 tahun baru selesai. 181 tempat yang meminta untuk saya datang tabligh akbar di seluruh kabupaten kota sebanyak 23. Ini dia orang, tak tahu saya. Nanti saya pakai kacamata, dipoto orang, diupload di internet, disangka anak muda. Tengku, sini sebentar Tengku Haji Fadil Rahmi. Inilah yang membawa saya ke 23 kabupaten kota. Namanya Tengku Haji Fadil Rahmi, kakak kelas saya di Dayah dulu. Lalu kemudian kami sama-sama ke Al-Azhar Kairo Mesir. Setelah itu beliau pulang ke Aceh dan beliau menelpon saya mengundang di 181 titik, tapi yang bisa dikabulkan hanya sepertiganya saja. Mohon maaf kepada Abu, kepada ayahanda, setahun kami baru bisa datang kemari. Bukan sok hebat, sok mantap, tapi karena memang langkah dan rezeki pertemuan maut atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan santriwan santriwati majelis guru memberikan maaf kepada Al-Fakir Abdul Somad. Yang salah bukan saya, tapi inilah orangnya. Beliau ini ketua Ikatan Alumni Timur Tengah, alumni Yaman, alumni Saudi Arabia, alumni Suriah, alumni Lebanon, alumni Mesir, alumni Maroko, alumni Tunisia, alumni Aljazair. Seluruh alumni ketuanya adalah beliau. Adik-adik yang mau berangkat ke Al-Azhar Kairo Mesir, bupati-bupati yang mau mengirim mahasiswanya ke Mesir, maka melalui Tengku Haji Fadil Rahmi. Kita doakan mudah-mudahan badannya sehat, umurnya panjang, dan segala cita-citanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ingat wajahnya baik-baik. Kalau kurang lengkap, tengok di Instagram. Tulis saja di Instagram Tengku Haji Fadil Rahmi, enter, langsung nampak beliau. Saya tahu beliau kepanasan, silakan duduk. Fadhol sini. Ini belum berapa. Di akhirat nanti diletakkan batu kerikilnya di tapak kaki, mendidih otak di kepala. Begitulah panasnya neraka jahanam. Tapi kita berpanas-panas di dunia, setiap tetes peluh keringat kita akan dihapuskan segala silap, salah dan dosa, insyaallah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Di antara bapak ibu yang hadir yang ramai ini, semuanya mendapatkan pahala jihad fi sabilillah, amin. Tapi yang paling panjang pahalanya adalah santriwan dan santriwati, karena mereka sudah 1 semester tak pulang kampung. Berapa lama mereka berada di sini, berapa lama mereka menuntut ilmu, berapa lama mereka menyabarkan diri. Di rumahnya ada makanan enak, di rumahnya ada orang tua, di rumahnya ada ayah dan ibu, di rumahnya ada kendaraan. Dia tinggalkan itu semua, diganti Allah. Man lam yadzuq zullat ta'allumi sa'atan, siapa yang tidak merasakan sakitnya menuntut ilmu sa'atan, walaupun sejenak, tajarra' zullal jahli tula hayatihi, maka dia akan merasakan sakitnya jahil, tidak mengerti agama sepanjang umurnya. Oleh sebab itu, yang sudah belajar di Dayah, bersyukurlah kepada Allah. Bapak ibu yang sudah mendaftarkan anaknya ke Dayah, alhamdulillah. Yang belum mendaftarkan, na'udzubillah.
Segera daftarkan. Tanah lapang luas sejauh mata memandang. Anak bapak ibu tidak khawatir lari dari daya. Kenapa? Temboknya tinggi dan ada kawat berduri. Jangan pernah takut masukkan anak ke daya. Kenapa? Daya adalah benteng terakhir Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang paling mengerikan datang merusak kepala anak-anak kita adalah komunis. Tidak ada tempat bagi PKI di Republik Indonesia. PKI sudah meluluh lantakkan. Dulu filmnya diputar di setiap 30 September. Yang Kristen pun dibunuh juga oleh PKI. Apa kata PKI ketika sebelum membunuh DI Panjaitan? Darah itu merah, jenderal. Mereka congkel biji mata, mereka potong tangkai jantungnya, mereka tembak kepalanya. Artinya apa? Mereka anti agama. Siapa yang bisa mengatasi kelompok anti agama? Tidak ada yang bisa mengatasinya selain daripada daya. Oleh sebab itu ketika PKI dulu bangkit, syukran jazakumullah, ketika PKI bangkit dulu tahun 1965 1966, yang pertama dibantai oleh PKI adalah ulama. Ulama, mereka catat nomornya, mereka catat namanya, mereka catat rumahnya, mereka buatkan, galikan kubur bentuk letter L untuk ditanam nanti. Mereka akan kubur hidup-hidup. Mereka sudah siapkan alat cabut kukunya, mereka siapkan alat congkel matanya, mereka siapkan bagaimana nanti memancung kepalanya. Tapi Allah masih menjaga negeri ini sehingga ulama masih tetap tegak berdiri. Dayah-dayah masih tetap ada sampai hari ini. Ulama-ulama tua masih ada, Abu Tumin, masih ada Abu Kutakrung, masih ada Abu Ngudi, dilanjutkan dengan para abi, para tengku, alim ulama. Inilah yang akan menjadi benteng terakhir, karena negara kita berdasarkan sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Apa makna ketuhanan yang Maha Esa? Tidak ada tempat bagi orang yang tidak bertuhan di negeri ini. Siapa yang tak bertuhan, maka dia tak layak hidup di negeri ini. Kita Islam, Tuhan kita jelas. Siapa Tuhan kita? Itulah yang disebutkan di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Atas berkat rahmat Allah, atas berkat rahmat Allah, kita merdeka bukan karena senjata, kita merdeka bukan karena bambu runcing, kita merdeka dikatakan atas berkat rahmat Allah. Itulah yang dinyatakan dalam surat yang pendek, Qul huwallahu ahad, Esa, tunggal, tak berbilang. Kalau ada dua berarti bukan dia. Laisa kamislihi syai'un, tak ada satupun yang sama dengan dia. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tak ada satupun yang setara dengan dia. Pejamkan mata, nampak merah, nampak hijau, nampak hitam, nampak bayang-bayang. Apakah itu dia? Ma khatara bi balik fallahu laisa kadzalik. Apa yang terlintas di kepalamu, apa yang terlintas di otakmu, maka Allah tidaklah seperti itu. Siapa itu Allah? Allahu la ilaha illa huwa. Bagaimana dia? Al-Hayyu maha hidup, Al-Qayyum maha mengatur alam semesta. Apakah dia mengantuk? Apakah dia capek? Apakah dia tidur? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Bagaimana kekuasaannya? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Adakah yang bisa menolong selain dia? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni. Apakah dia tahu apa yang kita lakukan hari ini? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yu'ituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Bagaimana kekuasaannya? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Apakah sulit bagi dia mengatur alam semesta? Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Dibaca ayat kursi menanamkan akidah iman yang kuat. Maka siapa yang membaca ayat kursi di waktu zuhur dijaga sampai asar, dibaca asar dijaga sampai maghrib, dijaga maghrib dijaga sampai isya, dijaga bacaannya isya dijaga sampai tahajud, dibaca waktu tahajud dijaga sampai witir, dibaca witir dijaga sampai subuh, dibaca subuh sampai ke zuhur. Kenapa Allah menjaga? Karena iman yang kuat dalam ayat kursi. Ayat kursi bukan mantra. Ini banyak orang sekarang mengatakan, Ustaz, katanya kalau dibaca ayat kursi hantu setan pergi. Kenapa saya baca tak pergi? Karena perbuatanmu sama setan sama perbuatannya.
Orang yang perbuatannya sama macam setan, ayat itu tidak memberikan pengaruh kepada kepalanya. Saat dia baca tidak ada efeknya. Bolak-balik dia baca Allahu la ilaha illallah qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Kata setan, masa setan ngusir setan? Ini sudah melanggar kode etik. Sesama setan dilarang saling mengusir. Ada efek bacaan. Siswa-siswa, santriwati, santriwan kalau membaca ayat kursi, dia tidak akan mencontek, dia tidak akan curang. Kenapa? Karena dia tahu yang memperhatikan dia bukan abu, bukan abi, bukan guru. Yang memperhatikan dia siapa? Dia. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tidak mengantuk. Kalau engkau takut karena diawasi oleh guru, guru boleh jadi mengantuk karena mereka lelah mengontrol santriwan santriwati di waktu malam. Kalau kamu ditakut diawasi karena diawasi oleh atasan, atasan boleh jadi pergi keluar kota. Kalau kamu takut karena diawasi kamera CCTV, kamera CCTV tidak menyala karena kabelnya sudah dimakan tikus. Ini yang ditanamkan dalam diri anak-anak kita. Tamat dari daya, silakan mau jadi polisi bisa. Ada anak-anak dayah Raudatul Ma'arif yang mau jadi polisi? Angkat tangan. Tak ada satu pun jadi polisi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka sebetulnya mau, cuman takut. Anak dayah lebih bisa lulus daripada anak SMP, SMA yang di luar sana. Kenapa? Karena anak-anak dayah dadanya bersih. Saat diperiksa dada, itu kalau mau jadi polisi, tentara, TNI, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Darat, diperiksa dadanya, scan, diperiksa dadanya, bersih. Kenapa? Karena di Dayak makanannya sehat, minumannya sehat. Anak di luar sana makanan sabu-sabu, minuman tua, yang dihirup lem kambing. Tapi di sini semuanya bersih. Ada orang yang semangat luar biasa, mau jadi polisi, mau jadi tentara, tapi ternyata tidak sehat mentalnya. Di Dayak dijaga kesehatan mental, orangnya on time, tepat waktu. Belum lagi ustaz datang, jamaah sudah duduk melimpah ruah. Tak mereka pentingkan panas terik matahari. Ustaz